Pagi Kak Ica. Apa kabar nih? Baik dong. Kak Ica, sekarang aku mau nunjukin nih kalau aku bisa pantun. Apa tuh? Baju baru beli di sawah. Cakep. Hari Minggu harus rajin ibadah. Tapi Kak, aku juga punya dong. Apa tuh Kak? Beli mangga ke pasar baru. Cakep. Hari Minggu, kita sekolah Minggu. Wah, Kak Ica ternyata jago pantun juga ya. Oh ya Kak Ica, kalau begitu sekarang kita ayo sapa adik-adiknya yuk. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Kalian semua apa kabarnya? Pada sehat-sehat semua kan? Udah pada mandi belum nih? Kak Ica udah mandi Kak? Udah dong, aku kan gak ibadah sekolah Minggu. Ih keren. Adik-adik, walaupun kita ibadahnya di rumah, kalian harus tetap semangat ya dan terus sukacita. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Allah melatih imanku. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi ini, kita nyanyiin satu lagu pembukaan dulu ya. Judulnya Yesus Sayang Padaku. Musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman yang bakal dibawain Pak Pendeta Ridwan Siombing, kita berdoa dulu ya adik-adik, dan doanya bakal dipimpin sama Kak Ica. Silakan Kak Ica. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu, anak sekolah Minggu akan mendengarkan firman-Mu supaya dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan juga berkati Pak Pendeta yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu. Haleluya. Adik-adik, kita akan mengangkat satu lagu pujian lagi yang judulnya apa nih Kak? Judulnya Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Music cue. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Oh, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya. Oh, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga
yang bakal. Aisyah, jadi selanjutnya kita bakal ngapain nih? Main. Kak Ica, selanjutnya sih kita bakal dengerin kitab yang bakal dibawakan sama Pak Pendeta Ridwan. Nih Kak, aku udah bawa Alkitab buat kita berdua. Oke adik-adik, langsung aja deh kita dengerin ceritanya dari Kak Ridwan. Ayo. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak semuanya? Harapan Pak Pendeta, anak-anakku tetap sehat ya. Tadi Pak Pendeta sengaja memperagakan bagaimana kita pada saat ini harus terbiasa dengan memakai masker, menjaga jarak dengan yang lain, rajin cuci tangan, dan tentu harus menjaga imun tubuh kita agar tetap sehat, kuat, sehingga dapat mengalahkan sakit penyakit. Nah anak-anak, kalian tentu juga harus melakukan proses belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh melalui laptop, komputer, ataupun dari HP. Ya, situasi kita yang sekarang membuat kita harus melakukan bagian-bagian seperti itu. Bukan hanya kita ya, seluruh dunia juga sedang dilanda wabah virus COVID-19 ini. Oleh sebab itu, disinilah kita sedang berperang, berjuang atas iman kita. Jangan goyah, jangan menggerutu, jangan marah, jangan kemudian protes dengan apa yang terjadi. Karena tidak hanya anak-anak saja, tidak hanya Pak Pendeta, tapi semua orang di dunia ini mengalami hal yang sama dengan kita. Nah, tema kita pada minggu pagi ini adalah Allah melatih imanku. Allah melatih imanku. Itulah yang akan kita dengarkan cerita dari kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan hari ini kita akan sama-sama membacanya agar kita dapat mengerti dari teks Alkitab ini. Anak-anak silakan ambil Alkitabnya. Kalau sudah dapat, mari bukalah kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Nah anak-anak, kalau sudah, biarkan Alkitabnya terbuka. Yuk mari kita berdoa lebih dahulu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami hendak belajar, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami dan mampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalau sudah dapat Alkitabnya, Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22, yuk mari membaca bersama Pak Pendeta ya. Pak Pendeta akan membaca dari sini, anak-anak akan membaca di rumah. Kita sama-sama membaca ya. Judul perikopnya adalah Allah menuntun umatnya. Ayat 17, kita baca ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah anak-anakku, kalian pernah melihat seorang pemain sepak bola yang muncul di televisi
pemain basket, atau apa saja olahraga yang kalian senangi. Ada yang main tenis lapangan, atau ada yang main futsal, dan lain sebagainya. Tahukah anak-anak, mereka-mereka yang tampil profesional, pemain-pemain kelas dunia itu adalah orang-orang yang melewati proses latihan yang tidak mudah. Mereka harus siap berlatih, bisa siang, bisa pagi, bisa malam. Dan mereka harus melatih diri mereka tiap hari. Jadi bukan hanya 1 kali 1 bulan, apalagi 1 tahun, lalu tiba-tiba menjadi seorang pemain profesional. Tentu tidak. Semua lewat proses, semua lewat perjuangan yang tidak mudah. Sehingga mereka menempatkan nama-nama mereka di posisi-posisi sebagai pemain-pemain kelas dunia. Nah, apa yang menarik dari kisah pemain-pemain bola, pemain basket, dan olahragawan yang lain? Mereka membutuhkan latihan-latihan. Latihan itulah yang kemudian membentuk mereka menjadi orang-orang yang mampu, kuat, dan tangguh. Nah, demikian juga dalam cerita kita pada saat ini. Bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir adalah orang-orang yang pada dasarnya seorang budak. Mereka selama di Mesir hanya kerjanya mengambil cangkul, menanam, kemudian menggiling gandum, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Mereka bukan orang-orang profesional. Mereka bukan orang-orang hebat. Mereka adalah warga kelas 2 yang menjadi budak pesuruh pembantu di tanah Mesir tersebut. Tetapi kemudian Tuhan berpikir bangsa ini harus dibebaskan karena terlalu menyakitkan, menyedihkan hidup mereka. Lalu kemudian bangsa itu dipimpin oleh Tuhan menghadapi kehidupan menuju tanah perjanjian. Disitulah mulai proses perjalanan iman bangsa Israel. Mereka dilatih dengan perjalanan yang tidak mudah. Berapa tahun anak-anak? Ya, 40 tahun berjalan. Wow, kira-kira hampir seumur Pak Pendeta. Ya, berjalan di tanah, di padang gurun. Nggak nyampe-nyampe 40 tahun. Ada yang lahir di tanah perjalanan tersebut, bahkan ada yang mati. Karena selama 40 tahun berjalan berpindah-pindah seterusnya. Ini tentu adalah sebuah proses perjalanan iman menuju tanah perjanjian. Dan mereka dibentuk oleh Tuhan dengan memberikan pertolongan, penyertaan selama perjalanan. Nah, ini yang menarik anak-anakku. Bahwa Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel itu berjalan sendiri. Masa bodoh, biarin aja jalan. Enggak. Tapi justru Tuhan menuntun mereka. Seperti seorang pemain profesional anak-anak. Pemain bola, pemain basket, ya, pemain tenis lapangan, pemain futsal, kemudian juga perenang, ya, yang berenang, ya. Mereka dilatih oleh pelatih. Dan pelatih itu tahu persis kemampuan dari orang yang dilatihnya. Kapan harus mulai, kapan harus berhenti, kapan harus melewati proses-proses. Hari ini 1 latihan, besok ditambah lagi, dan demikian seterusnya. Nah, demikianlah juga perjalanan orang-orang Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Mereka dilatih lewat persoalan, masalah, dan pergumulan hidup mereka. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Seperti pelatih tadi, dia tahu kemampuan orang yang dilatihnya. Tidak lantas kemudian memberikan latihan yang berat, karena ia tahu bahwa orang yang dilatihnya punya keterbatasan. Nah, demikian juga Allah dalam mendidik bangsa Israel. Allah tahu keterbatasan bangsa Israel. Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-17 dikatakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya, karena mereka nggak punya pengalaman perang, anak-anak. Mereka nggak punya pengalaman untuk mengangkat senjata, berperang. Mereka nggak punya pengalaman itu. Kerja mereka apa? Ya sebagai budak. Hanya bekerja di ladang, menanam gandum,
menggiling gandum, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Jadi senjata mereka apa? Ya cangkul, sapu lidi. Ya itu senjata mereka yang mereka pergunakan untuk bekerja di ladang maupun di rumah. Nah, Allah tahu persis, tapi tidak hanya itu. Allah juga menuntun bangsa Israel dengan memberikan tiang api di waktu malam hari dan tiang awan di waktu siang untuk melindungi mereka. Nah, demikian juga Allah tahu persis kehidupan kita saat ini. Kehidupan anak-anak. Kita sedang berjuang dalam sebuah proses perjuangan yang tidak mudah. Jika kita menganggap ini sebuah pertandingan anak-anak, kita sedang berada dalam sebuah pertandingan yang tidak mudah. Kita bisa melihat berapa banyak sekarang ini peningkatan terhadap kasus COVID-19. Khususnya bagi bangsa Indonesia, kita belum melihat penurunan. Tapi tiap hari terus menanjak. Ratusan ribu, puluhan ribu yang sudah kemudian meninggal dunia. Ratusan ribu yang mengalami sakit. Kita sedang berhadapan dengan sebuah perjuangan, pertandingan, menang atau kalah. Tapi Allah tahu kemampuan kita. Ia menyertai anak-anakku. Itu sebabnya yang dibutuhkan apa? Kerjasama dengan Allah. Allah melindungi mereka, Allah menuntun bangsa Israel, tapi bangsa Israel juga harus menurut perintah Tuhan. Begitu juga kita. Allah melindungi kita, Allah menaungi kita dengan berkat penyertaannya. Tetapi kita juga harus menurut kehendak Tuhan. Taat pada kehendak Tuhan. Apa saja itu? Ya kalau situasi sekarang ini Tuhan sedang berbicara melalui pemerintah kita untuk mengenakan masker kemana-mana kita pergi, untuk rajin mencuci tangan kita, untuk menjaga jarak, jangan terlalu dekat dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kita harus menghentikan sementara kegiatan kita, pergi ke mall, pergi jalan-jalan, dan lain sebagainya. Kita diminta untuk berada di rumah. Itu sebabnya anak-anak sampai sekarang masih belajar di rumah. Kita harus taat itu. Jangan merasa bahwa saya bosan, saya marah, saya bete di rumah. Enggak, anak-anak. Seorang pelatih tahu persis kemampuan orang yang dilatihnya. Allah tahu kemampuan kita, anak-anaknya. Tapi yang dibutuhkan seorang yang sedang dilatih adalah mendengarkan kata pelatihnya. Jika Allah sekarang berbicara melalui pemerintah kita, dengarkan, taati. Itulah sebabnya Allah melatih iman kita lewat persoalan, lewat masalah ini. Sehingga ketika kita berhasil, kita sehat, kita kuat, itu bukan karena usaha kuat hebat kita, tapi oleh kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, anak-anakku, dengar bagian yang menarik ini. Allah melindungi bangsa Israel dengan tiang awan di siang hari agar mereka tidak kepanasan, dan mereka dilindungi dengan tiang api yang berjalan di depan mereka agar mereka tahu arah kemana mereka pergi. Tetapi bangsa Israel juga harus mengikuti tiang awan tersebut agar mereka tidak kepanasan, dan mengikuti tiang api itu agar mereka tidak kehilangan arah. Allah sedang melatih kita untuk terus mengandalkan Tuhan lewat persoalan dan pergumulan kita. Tetap sukacita, tetap nikmati Tuhan, tetap rayakan hidup dengan penuh syukur, kalaupun kita sekarang ini harus berhadapan dengan. Nah, oleh sebab itu anak-anakku, mari kita siapkan hidup kita dan berserah kepada Tuhan. Wah. Kak, firman hari ini bagus banget nggak sih, Kak? Emang tentang apa? Jadi firman itu mengingatkan kita untuk selalu menyerahkan hati kita kepada Tuhan Yesus untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan agar kita bisa jadi anak yang baik dan mau mengikuti teladan Tuhan Yesus, Kak. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke persembahan. Seperti biasa, persembahan kalian bisa dikasih ke papa mama supaya bisa dibantuin papa sama mama kalian untuk ditransfer ke nomor rekening yang ada di sini. Dan kita juga bisa berbagi kasih melawan COVID seperti yang ada di layar ini. Jangan lupa Konfirmasi juga ya. Oh ya Kak
Ica, adik-adik kita ada yang berulang tahun loh dari tanggal 31 Agustus sampai 6 September 2020. Kita nyanyiin dulu yuk Kak, dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekarang kita ucapin selamat ulang tahun dulu yuk Kak ke adik-adiknya yang berulang tahun. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan pada kami bagaimana kami harus meletakkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Bahwa saat seperti sekarang adalah saat di mana Tuhan sedang melatih iman kami. Kami perlu mengikuti rencana Tuhan, mengikuti instruksi perintah Tuhan, agar kami bisa melewati persoalan dan pergumulan hidup kami ini. Karena dengan demikian, Allah sedang melatih iman kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, jangan lupa tetap pakai masker dan jaga jarak dengan yang lain, rajin cuci tangan dan minum vitamin, jaga kesehatan tubuh kita, dan terus percaya bahwa Tuhan melatih iman kita dengan baik. Salam kasih buat kalian, salam juga untuk papa dan mama kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita tutup ibadah di pagi hari ini dengan Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita udah selesai nih. Wih, seru banget ya Pak. Iya sih, seru banget. Dan adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita masih ada ibadah sekolah minggu lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.